Bapak pingin nyanyi sama siapa, Pak? Biasanya sih saya nyanyinya atau sebaliknya grogi kalau ditonton beliau gitu, Pak. Kenapa nggak sama Pak Abud, Pak? Duet maut itu, duet maut. Iya. Duet maut. Keren. Jadi Bapak memang hobinya nyanyi, Pak? Saya hobi, Pak. Hobi, saya bermain musik, dan bermain macam-macam. Untuk mengisi waktu saya. Oh, kalau mengisi dompet sama kantong caranya gimana, Pak? Saya mesti ke Pak Markus. Pak Markus karena sumber dana, jadi nggak usah pinjam, melihat aja dia sudah ngasih. Oh, gitu, otomatis. Otomatis, karena udah buatnya kasihan ya orang nih, nggak punya duit jadi. Dikasih. Jadi memang wajah Bapak ini termasuk dikasihani gitu ya? Kadang-kadang, Pak. Oh gitu. Iya, kadang-kadang pasang muka melas, kadang-kadang ya kita semangat gitu kan. Biasanya kalau dompet rame, Pak, semangat kita, Pak. Oh. Kalau dompet sepi, ya itu, Pak, jadi murung. Iya. Main pingpong jadi nggak betul. Apa gara-gara gitu Bapak hari ini memakai baju gambarnya ada tulisan 6969 ini ya? Nah, iya, ini ada maknanya, Pak. Jadi ini sebenarnya kaos komunitas, tapi ada maknanya 6911. Oh, 6911. Iya, 6911. Oh, tapi 6911. Oh, tadi saya ngelihatnya hanya 69 doang, Pak. Soalnya ada gaya, Pak. Gaya 69. Ya, tapi betul, ini gaya 6911 ya, Pak ya? Oh, iya. Ada tambahan gaya 11. Jadi lurus, Pak. Dua-duanya. Jadi ini ada filosofinya, Pak. 6911. 6 itu kita berangkat pagi jam 6 untuk berolahraga, Pak, badminton. Sampai jam 9, Pak. Jam 9 itu kita pulang, siap-siap. Jam 11 kita istirahat untuk ke masjid, Pak. Jadi 6911. Iya. Nah, menurut ahli-ahli nujum, Pak. Nujum yang itu tidak termasuk Nostradamus dong kalau gitu. Sama Joyoboyo ya? Joyoboyo. Yang ahli nujum yang tidak bisa dipastikan. Apanya yang nggak bisa dipastikan, Pak? Ya itu hasil ramalannya. 611 itu, kalau 6 tambah 9 itu berapa? Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu ya? Saya kasih tahu, Pak. 6, 9, itu kan adalah 15, Pak. 15 tambah 11 itu 26, Pak. 26 itu kalau dijumlah, kalau menurut ahli nujum itu 8, Pak. Nah, ini angka hoki. 8 karena tidak putus, Pak. Supaya rezeki kita lancar. Infinity. Itu infinity. Nggak terbatas. Nggak terbaca sama sampean. Ini jadi. Tapi Bapak kok keluar logat dari Moldova? Madura dari itu. Madura saya. Ya itu enggak, Pak. Kadang-kadang aja kalau saya terlalu excited keluar Madura saya. Jadi aslinya orang Bapak Madura nih, Pak. Saya bukan Madura, Pak. Saya orang Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Jawa Timur. Masih dekat lah sama jembatan Suramadu ya. Jawa Timur. Iya. Logatnya jadi saya logat Surabaya. Ya, kembali kok soal gaya 6911 ini gimana nih, Pak? Ya itu, Pak. 69 itu kan model gaya yang bolak-balik, Pak. Jadi dua arah kan. Iya. Nah, ditambah lagi dengan golak-golak arah, diluruskan dengan angka 11. Jadi berdiri berdua-duanya. Bapak tahu gaya 69 nggak, Pak? Takut saya kalau 69 tuh. Asosiasi saya terlalu jauh gitu. Jadi dia agak khawatir dengan gaya 69 itu Pak? Tadi tergantung persepsi orang, Pak. Jadi kalau dari persepsi saya 69 itu adalah arah yang bolak-balik kan, bisa depan sebelah ini kan, berbalik. Ditambah 11 untuk melengkapi gaya itu, tambahlah 11 ke depan. Jadi nggak usah bolak-balik begitu, Pak. Waduh. Luar biasa kan, Pak. Jadi filosofinya ini luar biasa ini, Pak. Sangat luar biasa. Ini Pak. perpaduan filosofi Yunani, India, Amerika atau dari Madura, Pak? Sama ada sedikit Maduranya. Jadi Madura, karena kan dia ada buat memperkuat itu kita harus minum yang dari Madura, Pak. Apa itu? Ya vitamin gitu. Bukannya jamu, Pak? Ya antara lain jamu. Untuk memperkuat tadi posisi 69 jadi 69 itu arah bolak-balik, ditambah 11 yang arah berdua. Jadi gaya bolak-balik ini kayak main pingpong kalau gitu ya. Itu dia. Bolanya bolak-balik. Iya, Pak. Oh, ternyata itu maksudnya. Jadi kalau dikaitkan dengan pingpong sangat dapat, Pak. Jadi barangkali ada hal-hal lain yang sehubungan dengan gaya 6911 ini, Pak. Kira-kira apa, Pak? Gaya lain ya, maksudnya persepsi lain ya. Saya rasa itu dulu cukup, Pak. Nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan. Gitu ya. Yang lebih jelas lagi. Soalnya gini, Pak, saya agak khawatir ini, Pak. Kalau saya nanti lanjut ke session berikutnya, Bapak minta bayaran ini. Loh pasti, Pak. Bapak profesional ini jadi pembicara. Jadi cuma sedikit ya pengetahuan sama-sama dari saya belajar dari ahli nujum, Pak, yang tadi menganalisa angka-angka ini.
Saya dengar-dengar Bapak ini seorang influencer juga gitu loh. Kadang-kadang Pak. Iya. Kadang-kadang mood Pak. Kadang-kadang kalau lagi bad mood, ya nggak jadi influencer, jadi flu aja Pak. Oh, flu aja. Iya. Jadi influenza jadinya. Iya. Jadi ini kalau lagi moodnya bagus bisa jadi influencer. Iya. Kira-kira ini dengan memakai baju seperti ini, penampilan yang Bapak ada jenggotnya, ada kumisnya. Ini saya perhatikan Bapak ini seperti Tom Jones Pak. Tom Jones itu yang menyanyikan lagu Delilah, Pak. I saw the light on the night, it's out the window. Da 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 da. She was my woman. I see the devil on the lake. He was for more. Semua. My Delilah. Lupa saya Pak. Sudah dikit-dikit Pak bisa. Jadi saya KW-nya bukan KW 1, udah KW 10. Oh, bukan KW 69. Nah, jadi kan seperti lagunya nanti kalau saya masih. Jadi kalau saya dengar ya suara Bapak ini itu memang benar-benar sudah mendekati Tom Jones, bukan KW 10 lagi. Apa ada rencana masuk rekaman di dapur apa dapur rekaman gitu? Kebetulan di sini Pak ya. Saya punya teman ini namanya Kak Nuno, Pak. Oh iya. Ya, dia punya studio. Nah, ini dia Kak Nuno datang nih. Kak Nuno. Di atas Pak, di atas. Kak Nuno. Nah, inilah dua artis ya. Beliau ini kan julukannya bukan Sultan Bona, Elvis Van Bona. Ya, tapi kalau melihat jenggotnya ini mirip dengan Tom Jones. Bapak tahu Tom Jones nggak? Tom Jones sama Tom Dolly. Ada Tom Dolly, Pak. Iya. Ada lagu kan Dolly apa Dolly Dolly gugup. Nah, Tom Jones ketemu penggemar nih. Salaman Pak Tom Jones ini, Pak. Salaman Tom Jones. Ini Tom Jones ini, Pak. Ya. Tom. Iya. Iya. Tom Jones. Tomcat. Iya. Kalau Jerry-nya mana? Jerry Pak, Tomcat Pak. Tomcat itu Hawa lagi hama. Nah, katanya ini kan tadi suaranya saya dengar bagus Delilah. My Delilah. Nah, kok terojing kok nggak begitu? Itu lain Pak. Oh, lain. Itu musiknya PSP. Terojing. Wah. Cocok saya. Cocok. Karena pasti ngamuknya. Tapi sih hasilnya dilanjutkan kan dengan yang lebih tinggi. Kita mau rekaman Pak. Wah, itu asik. Kita coba lihat seksi tuh. Lihat titiknya tuh. Oh, iya. Tapi memang Kak Nuno dia tuh seksi banget ya. Iya, kelihatan bodybuilding satu gimana tuh? Iya. Antara bodybuilding sama itu kalau ada Mont Blanc itu kan satu titik ya. Kalau ini titiknya 2. Yang gimana aja tuh Pak? Boleh. Tapi dia memang kelihatannya seksi loh Pak ini. Kak Nuno ini. Ini kelebihannya Kak Nuno, dia bisa digerak sendiri. Coba. Jangan. Iya. Nanti saya nafsu sendiri Pak, Bapak pingin rekaman nyanyi bareng dengan Tom Jones Pak? Mau nggak? Nanti di studionya Kak Nuno nih ada, dia punya mini studio atau studio mini gitu. Pertanyaan dia Wani Piro. Iya. Loh, Wani Piro. Memang Bapak penyanyi bayaran? Nggak tahu dia dong, saya nggak. Oh, Bapak memang dibayar atau membayar Pak? Saya membayar Pak biasanya. Oh, Pak. Terbalik ya. Kalau saya ada Pak Markus, saya dibayar. Oh. Kalau saya cowok bayaran Pak. Kalau saya. Dibayar untuk apa? Ya, untuk cowok. Bapak bersedia membayar dia nggak Pak? Kalau dia nggak ada harga diri. Memang saya ada Pak harga diri berapa? Tapi harga saya murah banget. Saya cowok murahan Pak. Ya walaupun dia cowok murahan tapi dia hatinya baik loh. Dia baik. Iya. Lembut Pak. Lembut ya. Kadang-kadang pas saya ngebutnya baik. Kadang-kadang begini, kalau lagi gini jadi cowok nih Pak. Kalau jadi cewek gini, lenting. Bapak bisa niru gayanya dia nggak? Nggak bisa deh kalau kayak gitu. Cuma dia berdua yang bisa deh. Saya nggak bisa. Oh iya. Saya kira lihat memang Kak Nuno dengan Tom Jones ini memang kalau dulu dari Taman Lawang. Taman Lawang. Sekarang Taman Bona Indah. Oh iya. Apa bedanya Taman Lawang sama Bona Indah?
Jangan dibedain. Yang jelas Lawang Sewu beda. Oh, itu di Semarang itu, Pak. Iya. Pernah memang ke Lawang Sewu? Pernah. Yeah. Oh, itu di bagian bawahnya, Pak, serem, ada apa namanya, penjaranya Belanda waktu itu ya. Bukan penjara Belanda, penjara yang dikelola Belanda untuk inlander yang ketangkep dimasukin situ. Oh, itu ya. Ini kalau beliau ini termasuk tipe-tipe yang pernah ditangkap apa nggak kira-kira ya? Saya bukan muka kriminal, Pak. Oh, bukan. Muka apa, Pak? Kriminal, Pak. Iya. Memang dia ahli bahasa ya. Sekarang orang bilangnya kan kriminal. Jadi dia memang golongan kolonial, makanya bilangnya kriminal ya. Iya. Cocok saya kalau sama ada Pak Nun. Iya. Oh, kalau dia bilang cocok langsung begini. Nah, begini. Apa itu? Penting. Balik lagi. Pak, tadi dia walaupun namanya Tom Jones, ternyata dia tuh asli Surabaya, dekat Madura. Jadi dia logat Madura bisa lah. Kan rumahnya dekat Suramadu, Pak. Dia jualan ini nasi bebek dia di sana. Nasi bebek. Tapi hobinya nyanyi, lagunya Delilah. My Delilah. Tarararararararat. Suaranya bagus gak dia? Bagus banget, Pak. Ada guru saya, ada coach saya, jadi saya harus bisa menunjukkan yang terbaik. Iya. Kalau nggak nanti nggak diajak rekaman saya. Oh gitu ya? Iya. Menurut Bapak suaranya Tom Jones dari Madura ini bagus nggak, Pak? Bagus lah, mirip-mirip. Mirip Tomcat lagi. Bukan 10-11 tapi 10-200, Pak. Sama Tom Jones. Jauh sekali. Jauh ya. Iya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Kak Nuno ya, dengan Bapak Pujo ya, yang beliau ini memang hobinya menyanyikan lagu-lagu zaman dulu, Pak. Ya. Dan lagu terkenalnya tuh Ariati. Lagu lama. Lama carinya. Oh. Kalau nggak ada buku, apalagi nggak ada. Iya. Aduh, bingung lah. Memang Bapak nyarinya di mana, Pak? Hah? Nyarinya di mana? Ya itu, di mana-mana juga dapat tuh. Tolong bantu nyariin, Pak. Begini. Memang untuk masalah cari-mencari itu kita di kompleks ini sudah ada satpam, Pak. Oh. Jadi kita bisa lapor kepada satpam. Iya. Bagian cari-mencari itu semua kita serahkan kepada satpam, Pak. Bukannya diserahin di Google, Pak? Kan mesin pencari itu, Pak. Enggak, Pak. Itu kita sudah sepuh semua, jadi kita agak-agak kalau mencet-mencet suka salah. Kenapa kita nggak mempergunakan apa yang sudah disediakan di kompleks kami, yaitu satpam, yang memang mereka itu tugasnya adalah untuk mencari, Pak. Iya. Tadi Bapak bilang soal mencet suka salah, kenapa? Nah, itu dia, Pak. Karena antara otak dengan jari tangan sudah koordinasinya agak terganggu. Pak, saya ada telepon, Pak. Ya, oke. Diterima dulu aja. Silakan. Ya, ini memang sibuk banget nih. Halo. Oke. Bagaimana kesan-kesan Bapak ketemu dengan Kak Nuno tadi? Wah, saya sudah lama nggak ketemu, jadi saya suka sekali, Pak. Jadi nyanyi saya keluar semua. Karena dia mau menilai kan. Karena ini layak untuk rekaman nggak? Tambah lagi dengan ketemu Pak Pujo. Sesepuh sini, Pak. Iya. Hati saya senang, Pak. Kalau boleh dibilang, saya datang ke sini tadinya sedih. Tuh jadi senang hati saya, Dek. Oh, gitu. Itu tadi logat dari Moldova ya? Moldova. Oh, Madura maksudnya. Madura, Dek. Jadi pokoknya kalau sesi ketemu Pak Ko sama ketemu anak senior saya suka, Pak. Oh, gitu. Jadi saya semangat. Di rumah sih udah lesu, Pak, tadinya, Pak. Iya. Udah kurang tidur, tapi begitu lihat teman-teman di sini. Iya. Semangat hati saya, Pak. Tadi Bapak nyebut lesu, itu ada istilahnya 4L, Pak. Letih, lemah, lesu, loyo gitu, Pak. Bapak termasuk yang mana, Pak? Letih, hampir semua, Pak. Oh, gitu. Dalam kondisi seperti ini, Pak. Ini teman kita, Pak. Ini katanya lagi mengalami 4L, Pak. Letih, lemah, lesu, loyo, Pak. Nah, caranya biar nggak loyo gitu gimana caranya, Pak? Yang loyo itu apanya? Jelas. Ini sangat harus detail, Pak. Loyo apanya? Oh, gitu. Padahal dia masih kuat itu. Yang kuat itu apanya? Yang kuat stamina, Pak. Stamina. Oh, iya. Nah, caranya biar kuat gimana, Pak? Hah? Caranya? Tadi, Pak, harus gerakan 6-9 tadi. Karena dia arah bolak-balik kan. Oh, jadi tergantung di pandangannya juga sih. Kalau yang dipandang nggak bisa menguatkan ya nggak kuat gitu. Karena ini ada pegangan hidup juga, Pak. Tadi Bapak bilang benar. Tadi ini maksudnya pandangan dan jangkauan itu ya? Iya. Apalagi yang sekarang lebih ragu adalah pegangan hidup, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau pandangan aja belum tentu dia bisa semangat gitu. Harus ada unsur pegangannya, Pak. Bapak setuju, Pak? Setuju sih. Tapi kalau yang dipegang itu juga nggak menarik juga nggak bisa itu juga. Betul.
Betul Pak. Iya iya. Jadi kalau nggak menarik ya kita mungkin membayangkan merem aja Pak. Merem gimana supaya pegangannya tuh. Iya. Karena bikin semangat kan pegangan hidup itu. Iya maaf teman-teman, ini kayaknya sudah mengarah ke tempat lain ya. Ke langit ke-7 kayaknya pembicaraan ini Pak ya. Atau ke-8 gitu ya. Ke-8. Nanti sesi berikutnya Pak kita yang lebih. Iya baik Pak. Tapi tolong jangan minta honor ya Pak ya. Oh jangan Pak. Kecuali ada bantuan dari Pak Markus ya Pak ya. Saya ada ketua kelas saya, jadi nanti mungkin beliau yang mengurus. Oh iya. Karena manajer saya beliau. Oh ini manajer dong. Waduh, Bapak gajinya berapa di manajernya Pak? Itu off the record Pak. Oh iya. Off the record. Karena kan itu itu kan tergantung dari apa ini ya Pak, momen eventnya. Oh iya. Jadi ini off the record. Oh, iya. Baik Pak ya. Jadi teman-teman ya, ini masih off the record. Jadi kita tunggu ya. Baik, Pak. Semoga nanti ada investor datang ya. Amin. Siap. Terima kasih Pak. Sampai atas ketemu pembicaraan ya. kita hari ini. Ya. Selamat pagi. Yuk.